عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الأدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, teman-teman ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis ilmu, di tempat yang penuh berkah, di masjid yang sama-sama kita cintai, Masjid Khalid bin Walid. Sebagaimana yang antum kata bersama, bahwa kita masih pada pembahasan tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa langkah-langkah yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah Al-Munawwarah. Telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa di antara taktik atau langkah yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah, pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil arah barat daya. Kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari 3 malam, yang tujuannya agar intensitas pencarian orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy itu menurun. Ketiga, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan anaknya Abdullah untuk mencari informasi dari orang-orang Quraisy. Keempat, Abu Bakar memerintahkan budaknya Amir untuk mengembala kambing-kambing di siang hari, dan tujuannya untuk menghilangkan jejak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Jadi Abu Bakar memerintahkan budaknya yang bernama Amir untuk mengembalakan kambing di siang hari. Yang kelima, Asma binti Abi Bakar tugasnya menyiapkan makanan dan minuman sebagai bekal untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bapaknya Abu Bakar. Yang keenam, Ali bin Abi Thalib diberikan tugas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, beliau yang akan menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas ranjangnya. Tugas yang kedua, beliau diberikan perintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan patung yang terbesar yang berada di atas Ka'bah. Tugas ketiga yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang titipan orang-orang Quraisy yang dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini telah kita sampaikan pada pertemuan terakhir di beberapa pekan sebelumnya. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika rumah beliau dikepung di malam hari oleh pemuda-pemuda Quraisy, yang hadir ketika itu juga Abu Jahal, di mana Abu Jahal beliau menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memotivasi pemuda-pemuda untuk bersemangat di dalam membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari keluar tanpa disadari oleh pemuda-pemuda tersebut, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pasir dan meneburkan kepada pemuda-pemuda ketika itu yang mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, sampai pada ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa akshaynahum fahum la yubsirun, dan kami tutup pandangan mereka sehingga mereka tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menuju rumah Abu Bakar, dan mereka telah membuat kesepakatan sebagaimana Nabi telah menyampaikan di siang hari bahwasanya mereka akan meninggalkan Mekah di malam hari. Maka pemuda-pemuda Quraisy yang mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka masih menjaga-jaga rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ada orang yang datang yang mengatakan kepada mereka bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar rumah. Tapi mereka pemuda-pemuda Quraisy masih dengan keyakinan mereka bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada di atas ranjangnya. Buktinya mereka mengatakan bahwasanya Nabi masih di dalam selimutnya. Dan itu mereka menunggu sampai pagi hari. Ketika tiba di pagi hari, ternyata yang bangun dari ranjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib. Maka mereka pun marah dan memukul siapa? Ali bin Abi Thalib ketika itu. Marah mereka, menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun di pagi hari, ternyata yang bangun adalah Ali bin Abi Thalib. Maka mereka segera menuju rumahnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bersama dari sahabat-sahabat yang ada, Nabi yang paling dekat dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Jahal bersama pemuda-pemuda Quraisy menuju rumahnya Abu Bakar. Ternyata yang ada di rumah Abu Bakar adalah putrinya yang bernama Asma binti Abu Bakar. Dan Abu Jahal bertanya kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha ketika itu, "Aina abuki?" Di mana bapakmu? Maka Asma mengatakan, "La adri aina abi." Aku tidak mengetahui di mana bapakku. Abu Jahal mendesak Asma binti Abi Bakar untuk memberitahukan keberadaan Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Asma tetap dengan pendiriannya tidak mau memberitahukan di mana keberadaan Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Jahal menampar Asma binti Abi Bakar, menampar wajahnya sampai-sampai antingnya Asma itu terlepas. Ya. Dan ini perbuatan yang kurang ajar ini. Seorang wanita dipukul oleh seorang laki-laki, Abu Jahal. Akhirnya teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika Abu Jahal dan pemuda-pemuda Quraisy tidak mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka membuat sayembara yang bisa mendatangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hidup ataupun mati, maka dia akan mendapatkan 100 unta. Siapapun yang menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati, dia akan mendapatkan 100 unta. Bayangkan 100 unta itu. Satu unta itu kalau sekarang kira-kira harganya 4.000 real. 4.000 real satu unta.
kasih kali Jo. Kalau 1 real 4.000 rupiah, taruhlah 1 real 5.000. 1 real 5.000. Berarti kali berapa? 5.000 kali 4.000. Berapa itu? 20 juta. Berarti 1 ekor unta 20 juta. Nah, bagaimana dengan 100? 100 kali 20 berarti berapa? 100 kali 20 juta berapa? 2M. Jadi siapa yang mendatangkan Muhammad dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati, maka dia akan mendapatkan 2M. Sayembara mereka. Kemudian Abu Jahal mengumpulkan para pencari jejak, orang-orang hebatnya Mekah yang bisa melacak jejak-jejak seseorang, itu dikumpulkan untuk mencari Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Tapi Rasulullah SAW telah keluar, ya, meninggalkan Mekah, ya, dan mereka bersembunyi di gua Sur selama 3 malam. Dan telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya bagaimana Rasulullah SAW ketika keluar dari kota Mekah dan beliau SAW mengatakan, wallahi innaki la khairu ardillah, demi Allah sesungguhnya engkau wahai Mekah adalah bumi Allah yang terbaik, wa ahabbu ardillah ilallah, dan engkau adalah bumi Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaula anni ukhristu minki ma kharajtu, kalau sekiranya kaummu tidak mengusir diriku, maka sungguh aku tidak akan keluar dari Mekah untuk meninggalkan engkau. Dan kata para ulama, ini ujian bagi Rasulullah SAW, di mana Nabi SAW diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berpisah dari kampung halamannya, tempat kelahiran beliau SAW, di mana beliau tumbuh besar di Mekah. Berat, perpisahan yang berat ini, meninggalkan kampung halaman, diusir dari kampung halamannya, dan ini ujian terberat bagi Rasulullah SAW. Ya, maka Nabi SAW keluar meninggalkan Mekah dan mereka bersembunyi di Gua Sur selama 3 malam bersama Abu Bakar dengan tugas-tugas yang telah diberikan kepada sahabat-sahabat, dari Asma binti Abi Bakar, Abdullah anaknya Abu Bakar, kemudian budaknya atau pembantunya Abu Bakar yang bernama Amir, diberikan tugas masing-masing. Sekali lagi, tidak lain Nabi SAW bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam, kecuali tujuannya agar bagaimana orang-orang Quraisy yang begitu semangatnya di dalam mencari Rasulullah SAW, kalau sudah lewat dari 3 hari, maka intensitas semangat mereka di dalam mencari Nabi SAW sudah mulai menurun, sudah mulai melemah. Ketika pencarian sudah mulai reda, maka Rasulullah SAW meninggalkan Gua Sur menuju Madinah Al-Munawwarah. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang-orang Quraisy menyewa para pencari jejak. Mereka orang-orang hebat, dan ternyata jejaknya Nabi SAW dan Abu Bakar terbaca. Sampailah mereka ke Gua Sur. Sampai mereka ke Gua Sur. Bahkan ketika itu Abu Bakar khawatir, ya, terhadap Rasulullah SAW, di mana mereka orang-orang Quraisy telah sampai di Gua Sur. Sampai-sampai Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, lau anna ahadahum nadhara ila qadamaihi abasarana, ya Rasulullah, kalau sekiranya salah seorang di antara mereka ini
orang-orang Quraisy, pemuda-pemuda Quraisy melihat ke bawah kaki mereka, abasorona, maka sungguh mereka akan melihat kita. Tapi Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, ma dhannuka bitsnaini Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, kira-kira bagaimana pendapatmu sekiranya ada dua orang yang Allah Subhanahu wa taala menjadi pihak ketiga? Kalau ada dua orang dalam keadaan takut, tapi Allah yang ketiga, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada mereka. Mereka akan merasa apa? Aman, tenang, tidak takut. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada Nabi, Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan sedih, jangan khawatir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Dia akan menolong orang-orang yang beriman. Adapun riwayat-riwayat yang disebutkan ketika Nabi SAW bersembunyi di Gua Thur, datang seekor laba-laba, ya, membuat jaringan, membuat jaring, membuat rumahnya untuk menutup gua. Datang merpati-merpati yang bertelur di tempat tersebut. Nah, ini riwayat-riwayat yang lemah. Ya, ketika orang-orang Quraisy ingin masuk ke dalam gua, ke mulut gua, kemudian ada laba-laba yang membuat rumah mereka, itu riwayat-riwayat lemah. Merpati-merpati yang bertelur, itu semuanya riwayat-riwayat yang lemah. Dan antum jangan bayangkan Gua Thur itu gua yang besar, tidak, gua yang sempit. Ya, gua yang sempit. Tapi begitulah teman-teman sekalian di dalam menjaga keimanan. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menolong nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi SAW tidak ditolong ketika itu, tidak ada pengajian di sini. Mungkin Rasulullah sudah terbunuh. Ya. Karena yang diutus adalah pemuda-pemuda yang hebat. Pemuda dari setiap kabilah untuk menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebuah kesyukuran, ya, yang antum harus jaga, bahwa kita diberikan nikmat Islam, nikmat hidayah, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka diselamatkan. Orang-orang Quraisy pulang karena tidak mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari Gua Thur di hari yang keempat, karena 3 hari mereka bersembunyi. Di hari yang keempat keluar bersama siapa? Bersama budaknya Abu Bakar atau pembantunya Abu Bakar, Amir, dan seorang penunjuk jalan yang bernama Abdullah ibn Uraiqid, yang menjadi penunjuk jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang musyrik ketika itu. Dan mereka sallallahu alaihi wasallam mengambil jalan yang tidak dilalui oleh kabilah-kabilah Quraisy. Ya, mereka mengambil jalan pinggiran pantai untuk menuju kota Madinah, tempat hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah daerah yang mereka akan mendapatkan keamanan di tempat tersebut yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, kita akan baca berkaitan dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita akan mulai dari halaman 274. Baik. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang-orang beriman, saya melihat tempat hijrah kalian adalah suatu tempat penuh dengan pohon kurma yang terletak di antara 2 harrah. Kemudian mereka berhijrah ke Madinah, dan umumnya yang hijrah ke Habasah pulang untuk berhijrah ke Madinah. Abu Bakar juga menyiapkan bekal untuk hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW berkata kepadanya, sabar dulu, saya berharap segera diizinkan. Abu Bakar berkata, apakah anda mengharapkan hal tersebut? Rasulullah SAW mengatakan iya. Lalu Abu Bakar
urung berangkat dan menyiapkan 2 ekor unta yang bagus untuk berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam atau Abu Bakar dia memberinya makan dengan daun samur selama 4 bulan. Ibnu Syihab meriwayatkan dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, ketika kami duduk-duduk di rumah Abu Bakar di siang hari yang panas, seseorang berkata kepada Abu Bakar, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan menutup kepala pada saat yang tidak biasanya beliau mendatangi kita. Abu Bakar menjawab, sebagai tebusan beliau adalah ayah ibuku, demi Allah tidaklah beliau datang pada saat seperti ini kecuali karena perintah untuk hijrah. Aisyah berkata, lalu Nabi datang lalu meminta izin dan beliau pun diizinkan masuk. Nabi menyuruh Abu Bakar untuk mengeluarkan siapa saja yang ada bersamanya di rumah. Abu Bakar berkata, mereka hanyalah keluargamu wahai Rasulullah. Rasulullah berkata, saya sudah diizinkan untuk berhijrah. Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya menemanimu wahai Rasulullah? Iya, jawab Nabi. Abu Bakar berkata, ambillah salah satu kendaraan unta yang kamu sukai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dengan harga saya bayar. Aisyah berkata, maka kami persiapkan kedua kendaraan dengan secepat mungkin. Kami memasang ransun yang berkantong. Asma binti Abu Bakar memotong bagian dari ikat pinggangnya dan mengikatkannya pada mulut kantong, sehingga dinamakan Zatu Nitaqaini, wanita yang memiliki 2 ikat pinggang. Aisyah berkata, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu menuju gua yang ada di Bukit Sur. Mereka berdua tinggal di sana selama 3 malam. Abdullah bin Abi Bakar, ini anaknya siapa? Abu Bakar, tinggal menginap bersama mereka. Sebelum subuh ia turun dan di pagi hari sudah bersama-sama dengan orang Quraisy di Mekah, sehingga tidak mendengar perkara yang mereka perbincangkan atau perbuat, melainkan ia akan mengabarkan kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar saat mendatangi keduanya di malam hari. Sementara Amir bin Fuhairah, hamba sahaya Abu Bakar, selalu memperhatikan mereka berdua dengan memberikan minuman susu kambing yang ia gembalakan pada setiap sore saat waktu Isya telah masuk. Keduanya bermalam dalam hidangan air susu perah yang dipanaskan dari hewan perah yang disiapkan untuk keduanya, hingga Amir bin Fuhairah menghalaunya di pagi buta. Begitulah yang ia lakukan setiap malam dari 3 malam tersebut. Rasulullah SAW dan Abu Bakar juga mengupah seorang dari Bani Al-Dail, yaitu dari Bani Abdullah bin Adi, sebagai penunjuk jalan. Dia adalah hamba sahaya keluarga As bin Wa'il Sahmi, penganut agama kafir Quraisy yang dipercayai oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Keduanya menyerahkan kedua kendaraannya dengan perjanjian untuk bertemu untuk menyerahkan kedua kendaraannya setelah 3 malam di pagi hari. Itu yang kita sampaikan tadi. Setelah 3 malam berlalu, ya, keesokan harinya, maka Abdullah bin Uraikid, penunjuk jalan, itu sudah bersiap-siap dengan 2 kendaraan yang akan dipakai oleh Nabi dan Abu Bakar. Kemudian datang siapa? Amir bin Fuhairah, budaknya Abu Bakar. Jadi yang berhijrah ini, yang pergi ke Madinah itu ada 4 orang, ya. Ada 4 orang. Nabi, Abu Bakar, pembantunya siapa? Amir bin Fuhairah, kemudian Abdullah bin Uraikid, penunjuk jalan. Rasulullah SAW berangkat bersama Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, dan si penunjuk jalan Abdullah bin Uraikid. Penunjuk jalan membawa mereka menyusuri jalan pantai. Jadi mereka tidak melewati jalan yang umumnya dilewati oleh orang-orang Quraisy ketika mereka menuju apa? Syam, tempat perdagangan mereka, dan itu akan melewati kota Madinah. Jadi mereka tidak melewati jalan yang umumnya dilewati oleh orang-orang Quraisy. Kalau mereka melewati jalan yang dipakai oleh orang-orang Quraisy, maka Nabi SAW akan didapati oleh mereka. Ketika orang Quraisy menyadari Nabi telah kabur, maka mereka mencarinya di seluruh pelosok kota Mekah.
Mereka mengirim utusan untuk mencarinya di sepanjang jalan, bahkan diiklankan dengan bayaran 100 ekor unta bagi siapa yang dapat mendatangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hidup ataupun mati. Jadi 100 ekor unta senilai 2 miliar, bayangkan. Para pencari jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya sampai di pintu gua, tetapi Allah telah mengaturnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Abi Bakar radhiyallahu taala anhu berkata, saya berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika saya dalam gua, sekiranya salah seorang di antara mereka melihat ke bawah kedua kakinya, maka kita akan kelihatan. Rasulullah SAW menjawab, bagaimana menurutmu wahai Abu Bakar terhadap dua orang yang ketiganya adalah Allah? Ketika pencarian telah tenang, nah ini hikmahnya ya, Nabi kenapa bersembunyi selama 3 malam di Gua Sur? Karena kalau sudah lewat 3 hari pencarian sudah mulai tenang. Ya, maka Nabi SAW keluar bersama dengan penunjuk jalan yang menguasai jalan arah selatan menuju ke arah Yaman. Ya, arah selatan menuju ke arah Yaman. Sampai ketiga tiba di sebuah jalan yang tidak biasa dikenal oleh manusia, ia belok ke utara hingga mendekati pantai Laut Merah dan melewati jalur yang jarang dilewati oleh manusia. Ini cerdasnya Nabi SAW. Dalam perjalanannya mereka melalui sebuah tenda milik Ummu Ma'bad Al-Khuza'iyah. Jadi ketika mereka melewati pinggiran pantai di perjalanan, ternyata mereka mendapati sebuah tenda miliknya siapa? Ummu Ma'bad Al-Khuza'iyah. Siapa beliau Ummu Ma'bad? Beliau seorang wanita yang sangat sangat dermawan. Jadi beliau ini seorang wanita yang sering duduk di depan tendanya dengan mempersiapkan makanan dan minuman. Kalau ada orang yang lewat, jadi beliau berikan makanan dan minuman. Jadi wanita yang dermawan. Nah, ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan Abdullah bin Uraikid berserta siapa? Pembantunya Abu Bakar, Amir bin Fuhairah melewati tendanya milik Ummu Ma'bad, maka Rasulullah SAW singgah di tempat tersebut. Dan Nabi SAW singgah di tempatnya Ummu Ma'bad ini tidak lain kecuali untuk membeli daging dan kurma dari Ummu Ma'bad. Tapi ternyata apa yang diinginkan oleh Nabi SAW dari daging dan kurma tidak didapati oleh Nabi SAW. Ummu Ma'bad tidak memilikinya. Maka Rasulullah SAW melihat kambing di dekat kemahnya. Maka Nabi SAW mengatakan, ma hadhihi syatu ya Ummu Ma'bad. Bagaimana kalau dengan kambing ini? Kalau tidak ada makanan, daging dan kurma, oke. Bagaimana dengan domba ini, kambing ini? Maka Ummu Ma'bad mengatakan, syatan khalafahal jahdu anil ghanami. Ini kambing betina tua yang telah ditinggalkan oleh kambing jantan. Artinya ini kambing kurus yang kering, yang sudah tidak memberikan susu. Maka beliau mengatakan, Nabi SAW mengatakan, hal biha min laban, apakah ini memiliki susu? Kata Ummu Ma'bad, hiya ajhadu min dhalik, susunya sangat-sangat kering. Artinya tidak ada lagi susu, ini sudah kambing kurus. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Ummu Ma'bad, ata'dhanina li an ahlibaha, apakah engkau izinkan aku untuk memerah kambing ini? Maka Ummu Ma'bad mengatakan, na'am, silakan. In ra'aita biha halaban fahlibha. Kalau engkau melihat
dan menurutmu ada susu, ya silakan ambil, silakan perah kambing tersebut. Ini kambing tua, kurus, ya kering lagi, ya silakan. Kemudian Rasulullah SAW mendekati kambing tersebut dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fada'a biha Rasulullah SAW, famasaha biyadihi wa samma. Nabi berdoa kepada Allah. Kemudian Nabi SAW usap dengan tangan beliau yang penuh dengan keberkahan dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi SAW mengusap kambing tersebut, maka apa yang terjadi teman-teman sekalian? Tiba-tiba keluarlah air susu dengan derasnya. Maka Nabi SAW meminta wadah, ina, datangkan kepadaku wadah. Nabi memerah, ya, kambing tersebut, maka air susunya keluar banyak, deras. Lantas diberikan kepada yang pertama minum dari air susu kambing tersebut. Siapa? Ummu Ma'bad dulu. Diberikan kepada Ummu Ma'bad. Kemudian Nabi berikan kepada Abu Bakar, ya, diberikan kepada siapa? Abdullah bin Uraikid, kepada Amir. Baru yang terakhir minum siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi sisakan air susu yang banyak untuk Ma'bad dan keluarganya. Setelah mereka minum dari air susu tersebut, maka perjalanan dilanjutkan, pergi. Dan Ummu Ma'bad ketika itu membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata beliau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi pulang, Nabi melanjutkan perjalanannya, maka tiba-tiba datang suaminya. Siapa suaminya? Bernama siapa? Siapa? Abu Ma'bad. Antum loading antum ini. Istrinya kan Ummu Ma'bad, toh? Berarti suaminya Abu Ma'bad. Oke, Pak. Azan. Taib, kita adhan ya. Sallallahu Nabi Muhammad wa alihi wasallam. Jemaah sekalian, teman-teman, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama rombongan meninggalkan kemahnya Ummu Ma'bad, maka tak lama kemudian datanglah suaminya Ummu Ma'bad, yaitu Abu Ma'bad, seraya dia bertanya kepada Ummu Ma'bad, min aina laka hadzal laban ya Ummu Ma'bad, dari mana air susu ini wahai Ummu Ma'bad. Ketika dia tiba di rumah itu ajiba, dia keheranan melihat rumah yang sudah ada air susu, sehingga dia bertanya, dari mana air susu ini wahai Ummu Ma'bad. Padahal kita ini punya kambing kurus, kering, tidak hamil, tidak memberikan air susu, sedangkan di rumah kita tidak ada persediaan air susu. Dari mana air susu ini? Maka Ummu Ma'bad mengatakan, wallahi illa annahu marra bina rajulun mubarakun min halihi kada wa kada. Demi Allah, tadi sebelum kepulanganmu ada seseorang yang aku lihat penuh dengan keberkahan, rajulun mubarakun, yang keadaannya seperti ini. Maka Abu Ma'bad penasaran, siapa orang ini yang penuh dengan keberkahan? Maka dia katakan kepada Ummu Ma'bad, sifihi li ya Ummu Ma'bad, coba gambarkan kepadaku bagaimana karakteristik orang ini, coba sifatkan kepadaku bagaimana ciri-ciri orang tersebut yang engkau katakan orang yang membawa keberkahan. Maka Ummu Ma'bad bercerita, ra'aitu rajulan zahiral wada'ah, wahai suamiku, aku melihat seseorang yang
rendah hati. Ini sifat-sifat yang digambarkan oleh Ummu Ma'bad tentang Nabi SAW. Aku melihat orang yang rendah hati, musyrikul wajah, wajahnya bersinar, baik akhlaknya, badannya tegap, besar kepalanya serasi dengan bentuk badannya. Ia seorang yang sangat tampan, matanya indah dan lebar, bagian hitamnya sangat hitam, bagian putihnya sangat putih, alis dan bulu matanya lebat dan halus, tubuhnya harum, rambutnya sangat hitam, lehernya jenjang, janggutnya lebat. Jika diam, nampaklah kewibawaan orang tersebut. Jika dia berbicara, nampaklah kehebatan beliau. Ucapannya tersusun begitu rapi, ucapannya indah, jelas jedanya tidak kalau beliau berbicara itu jelas, dan kalau berbicara tidak terlalu pelan dan tidak juga terlalu cepat. Jadi beliau sebutkan perawakan Nabi SAW. Jadi ini perawakan Nabi nih, ciri-ciri Nabi. Kalau antum tahu perawakannya Nabi SAW, ketika antum bermimpi bertemu beliau, insya Allah sudah Rasulullah SAW. Yang penting antum tahu perawakan beliau, disebutkan di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il Muhammadiyah yang menyebutkan tentang ciri-ciri Rasulullah SAW. Ini sebagaimana yang digambarkan oleh Ummu Ma'bad tentang ciri-ciri Nabi SAW. Ajharun nas wa ajmaluhum min ba'id. Kalau dari jauh orang ini tampak begitu tampan. Kalau jauh kelihatan tampan. Kalau dekat, ia seorang yang wa ahlahum, yang paling manis dan begitu tampan juga. Perawakannya sedang, tidak tinggi dan tidak pendek. Itu Nabi. Kalau berbicara tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat. Tingginya tidak membuat yang berbicaranya dengannya capek. Lihat. Dan bukan pendek sehingga membuat tertunduk. Ia bagaikan sebuah dahan di antara dua dahan. Di antara ketiga orang itu penampilannya paling bagus dan kedudukannya paling tinggi. Kalau dia berbicara, yang lain mendengarkan ucapannya. Kalau dia memerintahkan, yang lain segera menunaikannya. Teman-temannya sangat menaatinya. Maka Ummu Ma'bad menanggapi ucapan siapa? Ummu Ma'bad, dia katakan, huwa wallahi sahibu Quraisy alladzi dzukira lana min amrihi ma dzukira bi Makkah. Oh, orang ini demi Allah ternyata dia adalah orang Quraisy, dia adalah yang dicari-cari oleh orang Quraisy, yang diperbincangkan, yang menjadi viral di Mekah, yang dicari-cari oleh orang-orang Quraisy. Dan dia katakan, walaqad hamamtu an ashabahu, demi Allah sungguh aku bertekad untuk menjadi sahabatnya, untuk menemani Nabi SAW. Sekiranya aku bisa menemuinya, aku akan bersama orang tersebut. Jadi ada keinginan untuk menjadi sahabat Nabi SAW. Akhirnya singkat cerita, mereka suaminya tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Akhirnya mereka pergi ke Madinah. Ketika Nabi sudah sampai di Madinah, maka Ummu Ma'bad pun pergi ke Madinah bersama putranya yang masih kecil. Setiba mereka di Madinah, karena mereka ketika itu tidak langsung bersama Nabi ke Madinah, tidak. Maka mereka menyusul pergi ke Madinah bersama putranya. Ketika mereka melewati masjidnya Rasulullah SAW, sudah ada masjid, sudah berdiri, maka Nabi SAW saat itu sedang menyampaikan khutbah, yakhtubu ala mimbarihi, menyampaikan khutbah di atas mimbarnya Nabi SAW. Yaltafitu waladuha, anaknya ini, putranya ini sambil melihat ke masjid tersebut dan melihat seorang yang berkhutbah. Seraya anaknya berkata, ya ummata inni ra'aitul yawma ar-rajulal mubarak, wahai ibuku, sesungguhnya aku melihat seorang laki-laki yang penuh berkah yang berdiri di atas mimbar menyampaikan khutbah. Faqalat lahu, maka Ummu Ma'bad mengatakan kepada putranya, ya bunayya waihak huwa Rasulullah, wahai putraku, itu adalah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Ma'bad ini seorang wanita yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia salah satu wanita yang meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Ma'bad adalah sebuah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Apa doa tersebut? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kadhibi wa aini minal khiyanah. Allahumma tahhir qalbi, ya Allah sucikan hatiku dari apa? Dari kemunafikan. Penting. Ya Allah sucikan hatiku dari kemunafikan. Dan salah satu sifat orang munafik itu kalau beribadah, ya, dalam keadaan apa? Malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ini sifat orang-orang munafik. Kalau mereka berdiri salat 5 waktu, mereka berdiri dalam keadaan kusala, dalam keadaan malas. Itu ciri-ciri orang munafik itu ketika mereka melaksanakan salat, berdiri dalam keadaan malas. Dan tujuan mereka melaksanakan salat itu cuma satu, yuraunan nasa, agar mereka pertontonkan mereka ini orang yang beriman, beribadah. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak menyebut Allah, tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit. Sangat sedikit. Itu sifatnya orang-orang munafik. Makanya Nabi ajarkan doa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikan hatiku dari kemunafikan. Wa amali minar riya. Ya Allah, sucikanlah, bersihkanlah amalan-amalanku dari apa? Penyakit yang bernama riya. Yang ketika dia beramal hanya mengharapkan apa? Pujian dari seseorang. Bersihkan amal-amalku ya Allah dari riya. Sebab riya ini dosa besar setelah kesyirikan besar. Ya, walaupun dia syirik kecil, namun terkadang bisa menjadi syirik besar. Maka berusaha kita untuk menyelamatkan amalan dari yang namanya riya. Yang orang beribadah kalau di hadapan manusia semangat. Ini ciri-ciri orang riya, ya. Ciri-ciri orang riya itu disebutkan oleh para ulama. Kalau dia beribadah di hadapan orang banyak, dia semangat sekali, khusyuknya luar biasa. Tapi kalau beribadah di dalam rumahnya kesendirian, malas-malasan. Wa amali minar riya, ya Allah selamatkan amal-amalku, bersihkan amal-amalku dari riya. Dan riya ini penghapus amalan. Yang tidaklah dia melakukan sebuah amalan kecuali hanya mengharapkan apa? Pujian manusia. Walisani minal kadhibi. Dan sucikan, bersihkan lisanku dari apa? Dari kedustaan. Nih, orang-orang yang suka berdusta. Kedustaan ini juga dosa besar. Sebab datang hadis-hadis yang mengancam ini tentang orang-orang yang berdusta. Wa aini minal khiyana, ya Allah bersihkan dan selamatkan mataku dari apa? Dari khianat, karena ada mata-mata yang berkhianat. Kata Nabi, fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, kenapa kami berdoa meminta kepadamu ya Allah agar engkau selamatkan hati kami dari kemunafikan, amal kami dari riya, sum'ah. Fa innaka ta'lam, karena engkau tahu mata-mata kami yang berkhianat, dan engkau pula tahu ya apa yang disembunyikan oleh hati-hati kami. Engkau tahu semuanya, maka kami berlindung kepadamu. Nah, ini Ma'bad, seorang sahabiyah yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berhijrah ke kota Madinah. Berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di perjalanan mereka disusul oleh Suraqah. Setelah itu mereka berjalan meninggalkan kemahnya Ummu Ma'bad, maka mereka disusul oleh siapa? Suraqah bin Malik.
Dalam Sahih Bukhari, Suraqah bin Ju'thum bercerita, Suraqah bin Malik bin Ju'thum, dia bercerita, delegasi kafir Quraisy mendatangi kami dan menyebutkan bayaran bagi siapa saja yang sanggup membunuh dan menawar Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Ketika saya sedang duduk-duduk bersama kaumku, tiba-tiba datang seorang laki-laki kepada kami yang sedang duduk, memberitahukan seraya berkata, wahai Suraqah, barusan saya melihat sekelompok orang di dekat pantai. Saya menduga itu Muhammad dan pengikutnya. Maka Suraqah mengatakan, saya yakin itu memang mereka. Tetapi saya berkata kepadanya, kepada orang tersebut yang memberikan informasi kepadaku, itu bukan mereka. Kamu hanya melihat si fulan dan si fulan yang kita kenal. Setelah saya duduk sejenak di majelis, saya bangkit dan menyuruh budak wanitaku untuk mengeluarkan kudaku. Saya mengambil panah lalu keluar dari belakang rumah. Nah itu, dia keluar. Ujung besi anak panah saya sentuhkan tanah dan bagian atasnya saya pendekkan hingga saya mendatangi kuda saya. Lalu saya menunggang kuda dan memacunya dengan cepat sehingga aku menghampiri mereka, Nabi SAW dan Abu Bakar dan 2 orang. Tiba-tiba kudaku terperosok dan aku pun tersungkur darinya, jatuh kudanya. Sudah dekat dengan Nabi SAW, dia sudah bawa dengan dengan tombaknya, dengan panahnya. Ini membunuh Nabi SAW. Tiba-tiba kuda yang dia tunggangi terperosok, jatuh, dan dia pun jatuh dari tunggangannya. Saya bangun dan mengambil anak-anak panah. Saya mengundi nasib dengan anak panah tersebut. Akhirnya ketika dia terperosok, jatuh, dia mulai ambil anak panahnya. Ini yang disebut dengan azlam. Ya, dia mengundi nasib, ya, dengan anak-anak panah tersebut. Kejar tidak, kejar tidak, kejar tidak, kejar tidak. Ternyata yang keluar apa? Oh tidak. Tetap tidak mau dia. Padahal ini keyakinan mereka, ya, kalau sudah mengundi nasib, apapun yang diputuskan, ya dia ikuti. Tapi saat ini tidak. Dia tinggalkan DP kesyirikan demi hawa nafsu untuk mendapatkan apa? 100 ekor unta. Padahal hasil undiannya apa? Keluar apa? Tidak, jangan lanjut. Sudah tinggalkan saja mereka. Dia bilang, tidak betul ini. Kejar lagi. Karena mendapat 100 ekor unta ini. Dia lanjut, dia kejar lagi. Ketika mendekati Rasulullah SAW, maka tiba-tiba kuda yang dia pakai, dia tunggangi, tersungkur, jatuh lagi. Jatuh lagi. Dia undi lagi, ambil anak panah, dia undi, dia goyang. Lanjut tidak, lanjut tidak, lanjut tidak. Yang keluar ternyata tidak. Aduh, dia bilang, tidak betul ini, lanjut lagi. Dia kejar lagi. Yang ketiga, sudah mendekati Rasulullah SAW, ternyata jatuh lagi kudanya, terperosok, tersungkur jatuh kudanya. Lantas dia mengatakan, kalau begini, ini orang pasti ada yang melindunginya. Baru dia percaya, tidak mungkin aku bisa mengajar orang tersebut. Pasti ada yang melindungi orang tersebut. Karena biasanya kuda yang dipakai, dan itu kuda terbaik yang dia miliki, tidak mungkin seperti itu. Terperosok, jatuh, tersungkur, dan tidak bisa bangkit. Sampai-sampai dia mengatakan, saya mencoba menghardiknya. Lalu ia berusaha bangkit, hampir ia tidak bisa mengeluarkan kakinya. Tetapi ketika tegak berdiri, tiba-tiba awan putih seperti asap yang membumbung tinggi ke langit. Maka saya mengundi nasib dengan anak panah. Ternyata keluar apa yang saya tidak sukai. Terus dia lanjut, saya naik kuda saya hingga mendatangi mereka. Maka terjadilah di hati saya ketika saya menemui apa yang saya sudah temui, yaitu tertahan dari mereka. Sudah 3 kali dia tetap tertahan, tidak bisa mendekat kepada Rasulullah SAW, bahwa perkara Rasulullah SAW akan terlihat. Oleh karena itu saya katakan kepadanya, kaummu telah memberikan bayaran kepada siapa saja yang sanggup membunuhmu. Dipanggil Rasulullah SAW dan dikatakan bahwa kaummu, wahai Muhammad, telah memberikan bayaran kepada siapa saja yang sanggup membunuhmu. Saya pun memberitahukan kepada mereka berita-berita yang diinginkan oleh manusia terhadap mereka, orang-orang Quraisy maksudnya.
Saya tawarkan kepada mereka Nabi Muhammad dan kawan-kawannya bekal dan barang-barang lain, tetapi mereka tidak mengambil sedikit pun dari bekal saya, dari bekal yang saya bawa, dan tidak meminta kepadaku kecuali berkata akhfi anna. Nabi hanya mengatakan rahasiakan kami. Kami tidak butuh bekalmu, cuma rahasiakan kami. Jangan beritahukan kami kepada orang-orang Quraisy. Lalu saya minta kepadanya agar saya diberikan tulisan jaminan keamanan. Maka Nabi SAW menyuruh Amir bin Fuhairah, dan dia pun menulis di satu lembar kulit. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya. Jadi sudah buat kesepakatan bersama Nabi SAW bahwa dia tidak akan mengabarkan Nabi SAW. Sehingga ketika dia pulang ke Mekah, orang-orang bertanya kepadanya, dia katakan Muhammad tidak ada. Kalian tidak perlu ikut jalur ini, tidak ada Muhammad. Sudah buat kesepakatan. Tapi dia mendapatkan jaminan dari Nabi SAW. Yang akhirnya dia pun beriman kepada Rasulullah SAW. Suraqah bin Malik ini sahabat. Dia pun setelah itu beriman pada peristiwa perang Hunain, setelah penaklukan kota Mekah, baru dia beriman kepada Nabi SAW. Seraya membawa bukti itu, jaminan dari Nabi SAW, selembar yang ditulis oleh Amir ini, bahwa dia akan mendapatkan jaminan dari Nabi SAW. Dia pun beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi ini seorang sahabat bernama Suraqah. Jadi siapa tadi? Ummu Ma'bad beriman. Kemudian Suraqah bin Malik juga beriman. Ini orang-orangnya. Satu lagi, mereka lanjut perjalanan, bertemu dengan Buraidah. Buraidah ini pemimpin satu kabilah. Dia punya pasukan yang banyak. Sama dengan Suraqah. Dia mencari-cari siapa? Rasulullah SAW untuk mendapatkan sayembara itu 100 ekor unta. Bertemu dengan Nabi SAW dengan pasukan-pasukannya 70 orang lengkap dengan persenjataan untuk membunuh Rasulullah SAW. Tapi Nabi tidak takut, Nabi hadapi Buraidah radhiyallahu taala anhu. Ya, dia pun beriman kepada Nabi SAW. Setelah bertemu dengan Nabi, terjadi dialog ya dengan Rasulullah SAW. Akhirnya beriman langsung kepada Nabi SAW. Dan pasukannya ini mengawal Rasulullah SAW sampai keluar di wilayah mereka. Itu dekat Madinah, tidak jauh dari kota Madinah. Mereka dicegah oleh Buraidah, yang kemudian dia beriman kepada Rasulullah SAW. Nabi juga bertemu dengan apa? 2 orang yang ditakuti oleh orang-orang Arab ketika mereka bersafar menuju wilayah Syam. 2 orang ini dikirai dengan Muhanan. Apa itu Muhanan? 2 orang yang terhina. Kenapa 2 orang terhina? Karena suka badola orang. Makanya disebut, digelar dengan Muhanan, 2 orang yang terhina. Jadi orang-orang Arab menggelari mereka berdua dengan Muhanan karena suka apa? Merampok. Ya. Bertemu dengan Nabi SAW. Ya. Karena sudah dikabarkan kepada Nabi bahwa Nabi kan melewati orang-orang kan. Makanya Abu Bakar itu kan dikenal sama orang-orang Arab. Ketika ada yang bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, siapa orang tersebut? Abu Bakar hanya mengatakan, hadzal rajul yahdini ila sabil. Orang ini cuma sebagai penunjuk jalan. Dia kan orang kenal Abu Bakar, karena Abu Bakar kan dikenal kedermawanan beliau, karena beliau seorang pedagang toh. Jadi orang Arab itu semua kenal Abu Bakar. Nabi jarang dikenal. Nah, kalau bertemu dengan misalkan satu kabilah orang-orang, maka orang-orang ini kenal Abu Bakar dan bertanya, siapa orang ini yang bersama Abu Bakar? Abu Bakar hanya mengatakan apa? Hadzal rajul yahdini ila sabil. Orang ini cuma sebagai penunjuk jalan untukku. Berbohong tidak? Hah? Ini yang disilakan dengan apa? Tauriyah. Kalimat ambigu. Jadi diucapkan, jadi orang memahami makna yang lain. Maksudnya penunjuk jalan di sini, penunjuk jalan menuju keselamatan surga Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang memberikan petunjuk hidayah. Paham? Jadi 2 orang ini, siapa yang digelar dengan apa? Muhanan. 2 orang yang terhina. Bertemu dengan Nabi SAW.
Akhirnya tunduk di hadapan Nabi, beriman kepada Nabi. Pokoknya orang-orang yang ingin mencelakai Nabi SAW itu ternyata tunduk di hadapan Nabi, ya, karena kuatnya keimanan Nabi. Setelah mereka beriman, diganti gelar ini. Yang tadinya 2 orang yang terhina diganti oleh Nabi. Apa? Al-Mukramani. Apa Mukramani? 2 orang yang mulia. Kalau tadi terhina, sekarang 2 orang yang mulia. Akhirnya Nabi SAW tiba di kota Madinah. Dan orang-orang yang beriman di kota Madinah itu menanti-nanti kedatangan Nabi SAW di gerbang kota Madinah. Pokoknya setelah sholat subuh, orang sudah menunggu Nabi SAW sampai apa? Sampai panasnya matahari di siang hari. Kalau tidak datang, mereka pulang. Itu ditunggu terus sampai Nabi SAW tiba di kota Madinah dan disambut oleh Al-Ansar. Dan itu sebuah kegembiraan. Dan ternyata yang melihat Nabi SAW tiba di kota Madinah adalah orang Yahudi. Ketika dia naik di atas menara mereka, maka dilihat Nabi SAW dari kejauhan. Seorang yang berpakaian berwarna putih, dia dan Abu Bakar. Ternyata pakaian putih itu diberikan oleh siapa? Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah. Mereka dari wilayah Syam, ya, bertemu Nabi SAW dan mereka diberikan pakaian berwarna putih. Dan pakaian itu yang dipakai oleh Nabi SAW. Nanti Talha ini yang mengambil dan membawa keluarganya Abu Bakar. Masih di Medina, di Mekah, kemudian dibawa ke Madinah, ya. Wallahu taala alam. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan sebutkan hikmah-hikmah yang bisa kita petik dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله